Baik, ini sudah kita siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah mau mengikuti webinar ini. Ya, webinar ini memang kami persembahkan untuk teman-teman semuanya yang pengen eh, memaksimalkan pemasaran di Google. Ya, pengen memaksimalkan pemasaran Google. Nah, sebelum kita mengetahui kenapa sih kita perlu memaksimalkan pemasaran di Google, kemudian bagaimana strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa memasarkan di Google. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai pasar yang kita pasar yang banyak dikunjungi, ya. Pasar yang banyak dikunjungi ketika suara saya belum keluar ya. Yang lainnya, suara saya udah masuk belum? Sudah ya? Oke. Mungkin Kang Likin suaranya ada di mute-nya mungkin. Ya kalau suara saya ada yang belum masuk, belum terima, bisa di chat ya. Oke. Oke, selamat yang baru bergabung, Mas Sibgot sama Mbak Putri Sekar Langit ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling mengenal. Nah, yang belum mengenal dengan saya, perkenalkan, nama saya Lereng Cahyo Handoko. Biasa dipanggil, ada yang manggil Lereng, ada yang manggil Cahyo, ya. Boleh. Jadi makanya saya memperkenalkannya Lereng Cahyo karena itu yang sering dipanggil. Nah, di sini saya sudah mulai fokus atau saya fokus ke dalam program digital marketing, di mana fokus dalam memasarkan melalui Google dan sosial media terutama untuk yang Facebook, ya, Facebook marketing. Untuk Instagram ada juga, cuma Instagram tidak begitu aktif, lebih aktifnya di Facebook. Oke, masih ada. Ini yang ada suara keluar nanti saya mute ya, mohon izinnya. Nah, ini saya coba mau share mengenai, kita share dulu. Oke. Nah, di sini saya ingin menampilkan terlebih dahulu mengenai digital marketing. Apa pasar yang sering dikunjungi ya? Ketika kita ingin belanja ya, ingin belanja, itu ada pasar-pasar yang sering dikunjungi. Oke. Nah, pasar-pasar yang sering dikunjungi ini, yang pertama itu adalah Google. Ya. Ketika kita pengen membeli sesuatu, membeli barang, atau kita mencari jasa, mencari informasi, itu banyak menggunakan Google. Ini kita sebut sebagai pasar mesin pencari, ya. Karena ada beberapa mesin pencari di samping Google, ada Bing, ada Yahoo, cuma yang lebih populer saat ini adalah Google. Ini bisa jadi karena digital itu prosesnya perubahannya begitu cepat, bisa jadi akan muncul nantinya mesin pencari baru yang bisa lebih cepat atau lebih populer daripada Google. Ya. Kemudian yang kedua adalah pasar sosial media. Sosial media, di mana sosial media ini banyak yang kita tahu ya. Sosial media itu diantaranya ada Facebook, kemudian Instagram, kemudian TikTok, dan lainnya, ya. Di mana kemarin ini TikTok ini begitu
cepat viralnya dan begitu banyak penggunanya hingga kemarin ada kebijakan bahwa TikTok Shop ditutup. Ada banyak yang merasakan manfaat ketika berjualan di TikTok, tapi tiba-tiba ketika TikTok Shop ditutup, itu tentu saja penjualannya akan mengalami penurunan ya. Karena selama ini ketika di TikTok penjualannya disupport oleh reseller-reseller atau affiliate-affiliate di mana mereka tinggal bikin konten, kemudian langsung connecting ke keranjang, langsung bisa meningkatkan. Nah, begitu TikTok Shop ditutup, jadi affiliate-nya ini pun berhenti, nggak bisa masarin lagi. Mungkin nanti ada cara lain lagi selama kontennya masih aktif ya, bisa diarahkan ke media yang lain. Kemudian pasar berikutnya adalah di marketplace. Nah, marketplace yang banyak ini kan kemarin kan masuk TikTok ya, TikTok Shop ini masuk marketplace. Kemudian ada Shopee, kemudian ada Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. Ya. Di pasar marketplace ini banyak bersaing dengan hal harga. Kemudian juga nanti masing-masing pasarnya ini ada plus minusnya ya Bapak Ibu ya. Teman-teman semuanya. Nah, yang keempat ini adalah pasar forum. Di forum itu ada forum jual beli terutama forum jual beli. Nah, forum ini bisa memanfaatkan fasilitas dari sosial media, bisa memanfaatkan fasilitas dari apa namanya WhatsApp gitu kan, itu melalui forumnya. Masing-masing pasar ini memiliki cara pendekatannya. Ya. Nah, kita pada malam hari ini kita akan lebih fokus untuk mengolah atau mengulik mengenai Google ya. Google. Nah, untuk di Google ini, kenapa sih kita menggunakan Google? Saya tampilkan terlebih dahulu. Kenapa kita memilih pasar di Google? Ya. Di sini kita buka terlebih dahulu di Google ini, Alexa. Di Alexa ini kita akan mengetahui website yang paling banyak dikunjungi. Oh, Alexa udah agak bisa diakses ya. Ada kita, oke. Karena Alexa ini nggak bisa, kita kasih yang lain aja. Jadi gambarannya gini. Ketika orang pertama kali mencari informasi atau mencari produk, mulai tahun 2004 ya, 2004 kita kenal orang mencari apa aja, nyarinya di Google. Hingga saat ini pun orang nyari masih mencarinya sesuatu di Google. Nah, Google dengan sosial media ini berbeda. Cukup uniknya perbedaannya gini. Untuk di pasar Google itu adalah produk-produk yang dicari. Atau orang-orang mencari di pasar Google baru menemukan produknya. Beda dengan sosial media. Kalau di sosial media, produk yang nggak dicari sekalipun ketika kita bisa menawarkan, maka kita bisa jualan. Ya. Nah, kalau di Google, kalau produk yang nggak pernah dicari di Google, kita pasarin di Google, ya itu tidak bisa jualan. Atau tidak akan ada pengunjungnya. Ya. Nah, itu yang kita pahami. Sekarang mengulas mengenai Google sendiri. Kita simak di sini, kita ketikkan ya google.co.id. Ini adalah Google untuk pasar Indonesia. Di Google Pasar Indonesia ini, ketika kita mencari produknya, kita melihat pasarnya
produk yang kita jual itu ada nggak yang mencari di Google? Kalau produk yang kita jual atau produk yang kita tawarkan itu tidak ada yang mencari di Google, maka Google itu bukan tempat yang tepat untuk mempromosikan produk kita. Contoh, ya, kita kasih contoh di sini. Kalau orang kita melihat dari rumah dari rumah terlebih dahulu. Di rumah ada apa sih? Oh, di rumah kita membutuhkan, misalnya butuh orangnya dulu butuh baju. Nah, baju itu apakah bisa dijual di Google? Kita ketik baju. Baju apa? Baju untuk yang baju keseharian atau baju untuk pesta misalnya. Baju untuk, nah ini ada. Ternyata ada banyak manfaat, ada banyak produk yang dicari dari baju. Baju untuk kondangan, baju untuk karnaval, baju untuk wisuda. Nah, kita baju untuk sehari-hari atau baju untuk tidur. Ada nggak yang nyari ini? Baju untuk tidur. Nah, ternyata ada. Nah, baju untuk tidur ini pun, ini juga ada yang bervariasi ternyata. Ini ada baju untuk tidur yang menarik suami. Kemudian baju untuk tidur wanita. Ada baju tidur untuk wanita gemuk. Nah, ini pasar-pasar yang spesifik. Jadi kalau kita promosi di Google, itu kita gunakan apa sih yang dicari, kita seolah-olah bertindak sebagai pembeli. Jadi bukan bertindak sebagai penjual. Pembeli itu mencari produk apa, ya. Pembeli mencari produk apa di Google. Di sini misalnya baju untuk tidur. Nah, tidur ini ada yang wanita, ini tidur wanita, kemudian gemuk. Tadi kan gemuk. Oh, ternyata ada yang nyari. Muncul di suggest ini adalah ada orang yang mencari, ya. Ada orang yang mencari, berarti kalau kita mau jualan baju tidur ini, kita bisa nih jualan di Google. Kemudian produk lain lagi. Kemarin ada yang jual pintu, ini kan. Oh, jasa pembuatan pintu. Oh, ada yang nyari. Nah, ini jasa pembuatan pintu. Kita bisa punya jasa pembuatan pintu. Ada pintu aluminium, pintu kayu, pintu besi, pintu kaca, kayu jati, garasi, kamuflase, geser. Nah, ini banyak ya. Nah, ini kita masuk ke pintu, misalnya pintu garasi. Nah, jasa pembuatan pintu garasi. Kita cek terlebih dahulu dari sini. Nah, untuk bisa memenangkan persaingan di Google, sebelum memenangkan persaingan ya, kita melihat ketika dijual jasa pembuatan pintu garasi. Yang kita simak adalah yang muncul di depan ini apa aja. Ada nih yang pertama bersponsor. Ada 4 baris yang diisi dengan bersponsor. Ya. Ini kalau dulu 10 baris sudah selesai. Nah, sudah ada, kemudian ini ada slide berikutnya. Tapi sekarang Google itu tidak menggunakan lembar halaman berikutnya, halaman 2, 3, 4, tapi terus geser ke bawah terus ya. Muncul geser ke bawah terus ini. Ini apa? Ini memberikan peluang di mana kalau yang dulu itu prinsipnya adalah tampil di halaman 1 untuk bisa mendatangkan banyak lead. Kalau sekarang tidak harus di halaman 1 ya. Selama kita ketika di scroll ke bawah ini kita muncul, kita memiliki peluang yang sama, peluang yang besar juga. Jadi inilah kita manfaatkan.
Nah, kalau dulu ini sponsor yang di atas ini paling ada 2. Kemudian bawahnya baru pencarian yang lainnya. Ya. Kalau sekarang ini bisa muncul 4. Ini bedanya apa? Yang bersponsor dengan yang gratis. Kalau yang bersponsor ini, nah kalau kawan-kawan teman-teman ini pengen punya apa namanya, pengen lebih cepat nih pemasarannya, bisa menggunakan yang bersponsor. Ada modal, pengen dapat hasil yang lebih cepat, kemudian apa namanya, tidak memiliki banyak waktu atau banyak tenaga untuk bisa menciptakan yang organik, bisa menggunakan yang bersponsor. Nah, memang untuk teman-teman yang mungkin baru memulai usaha ini, kemudian mesti meluangkan waktunya. Ya, ini mesti meluangkan waktu. Jadi jangan langsung main bersponsor. Kalau yang baru mulai. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah terbiasa atau sudah lama berjalan, kemudian mau mengembangkan ke digital, silahkan pakai sponsor. Tapi saran saya ketika mau sponsor, belajar dulu. Atau memang langsung menggunakan jasa yang sudah teruji untuk pasang iklannya. Karena kalau tidak belajar terlebih dahulu, nanti iklan yang kita pasang itu bisa sia-sia. Hanya keluar uang, tapi tidak mendatangkan lead atau tidak mendatangkan penjualan. Ya. Jadi kalau nah kalau di sponsor itu muncul di atas, ya, muncul di atas ini. Ada peluangnya muncul di atas. Kalau yang gratisan, kita dengan sistem organik. Dengan sistem organik, untuk bisa tampil di Google, ini ada kaidahnya. Kita bisa melihat mulai dari yang nih, Bengkelas. Kita perhatikan. Ada kata kunci yang kita ketikkan adalah jasa pembuatan pintu garasi. Ya. Di sini ada yang judul utama, yang paling atas ini Bengkelas. Kemudian ada linknya, ini username-nya, ada pintu garasi. Ya. Kemudian ada di judul, ini namanya kalau di nantinya masuk ke dalam judul. Kalau yang atas ini username, nama utama. Ya. Judulnya ini ada jasa tukang bengkelas pintu garasi. Berarti ada kata jasa, ada kata pintu, ada kata garasi di sini. Ya. Kemudian keterangannya, deskripsi. Deskripsi ini juga ada perusahaan menyediakan pintu garasi. Ada pintu garasi juga. Jadi ada masuk ke dalam link username, kemudian masuk ke apa namanya judul, dan juga masuk ke dalam deskripsi. Nah, kaidah ini yang kita pegang untuk bisa berjualan di Google. Kita melihat juga nih ada Tokopedia ini juga. Tokopedia di sini ada linknya, username-nya. Itu ada pintu garasi. Di dalam judul juga ada pintu garasi. Di deskripsi ada jasa pembuatan pintu garasi. Lengkap ya. Nah, itu yang pertama poinnya. Jadi kita perhatikan bagaimana nanti ketika kita membuat judul, membuat deskripsi yang awal. Deskripsi awal, kemudian link yang kita gunakan. Berikutnya, ketika kita sudah tahu nih prinsipnya kan ada judul, deskripsi, dan link. Nah, kita melihat media yang tampil dengan jasa pembuatan pintu garasi. Media yang tampil apa aja di sini? Ternyata ada yang tampil website. Ini website pribadi ya, website bisnisnya. Kemudian ada marketplace, Tokopedia. Kemudian ada website juga, ada sosial media Facebook. Nah, ini Facebook juga bisa dioptimasi untuk bisa tampil di Google. Kemudian ada website juga. Kemudian ada OLX, ini marketplace juga ya. Marketplace, website. Nah, ini Tribun jual beli. Nah, di sini
saya menunjukkan bagaimana saya mendominasi dengan kata kunci ini, tetapi kita akan lebih spesifik lagi. Karena apa? Itu kita melihat lokasi usaha kita. Kalau hanya kita mengetikkan jasa pembuatan pintu garasi, orang yang menemukan ini kan bisa saja dia berasal tempatnya di luar dari daerah kita. Misalnya, kalau teman-teman tinggal di Jawa nih, tinggal di Jawa, taruhlah tinggal di eh, Jawa ini Semarang misalnya, ya, tinggal di Semarang, itu akan mengetikkan jasa pembuatan pintu garasi yang ada di Semarang. Atau ya ini misalnya kita kasih ketik Semarang, Semarang, ya. Memang di Semarang ini tidak muncul di sini, tetapi sebagai orang Semarang dia akan mencarinya yang Semarang karena pembuatan pintu ini kalau misalnya luar daerahnya itu akan cukup banyak kerepotannya. Berbeda dengan kalau jualan, ya. Misalnya untuk jualan ini apa namanya tadi baju. Nah, kalau baju ini bukan berdasarkan lokasi. Baju tidur atau baju untuk kondangan aja. Yang paling atas ini kondangan aja. Yang atas dengan yang bawahnya ini secara jumlah pencari itu banyak yang paling atas. Cuman ketika kita mentarget pasar, kita tidak bisa langsung menggunakan yang utamanya. Misalnya sini, kita langsung pakai baju untuk kondangan. Nah, baju untuk kondangan ini kalau di pasar itu namanya nanti masuk red ocean. Kita sudah berdarah-darah. Kenapa berdarah-darah? Karena begitu banyaknya orang yang jualan baju untuk kondangan. Kita coba enter. Di sini sudah kelihatan ya, ada 9.360. Itu berarti ada mudahnya ada 9.360.000 postingan dengan kata kunci baju untuk kondangan. Nah, kalau teman-teman mau baru nih, baru kemudian mau menjual baju untuk kondangan, kemudian menggunakan kata kunci utama ini, ya kalau jualnya di Google dan tidak menggunakan apa namanya iklan, akan sulit untuk bersaing dengan mereka. Ini kita bisa lihat dengan baju untuk kondangan yang muncul apa di sini. Ternyata yang paling awal itu adalah muncul gambar, ya, gambar. Kemudian marketplace, Shopee, Tokopedia, ini Shopee lagi, Blibli. Nah, ini sudah dikuasai oleh marketplace, ya. Ini ada Gramedia, ada Pinterest, Lazada, Bukalapak, ini marketplace semua. Di halaman utamanya udah marketplace. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini misalnya nih, baju untuk kondangan, kemudian, ya ini, siapa sih yang pakai baju untuk kondangan? Oh, baju untuk kondangan ini yang sering datang sudah mulai di usia, misalnya usia remaja nih, anak muda datang ke teman-temannya, pernikahan teman-temannya yang biasanya baju untuk ke kampus, baju untuk sekolah, baju untuk nyantai, ternyata dia butuh baju untuk kondangan nih karena menghadiri pesta pernikahan temannya atau saudaranya. Nah, akhirnya ini banyak yang nyari. Oke, kita masuk nih baju kondangan, baju untuk kondangan remaja. Nah, remaja ini kan ada yang pengen tampil, oh saya pengen tampil yang simpel aja deh. Saya pengen tampil yang berhijab, atau saya pengen tampil yang apa namanya modis. Nah, ini kita kira ada nggak misalnya yang paling atas ini simpel, baju kondangan remaja yang simpel.
Nah, kita simple ini berarti yang disuggestkan cuma satu. Kita coba masuk. Nah, secara persaingan itu lebih kecil ya, teman-teman ya. Persaingan lebih kecil. Namun, persaingan ini juga masih cukup besar kalau untuk pemula. Tapi kalau untuk yang sudah lama, ini bisa kita bersaing dengan yang banyak ini. Kenapa maksudnya pemula itu? Kalau kita baru bikin dan baru mau main di Google, kita langsung berkompetisi dengan segini banyaknya, kita membutuhkan strategi dan tenaga yang lebih ekstra. Ya. Nah, di sini misalnya yang muncul kan Shopee, masih Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Nah, kita kalau mau bersaing dengan sini, itu berat. Jadi bagaimana cara kita masuk? Kita tidak perlu bersaing dengan yang misalnya itu Shopee. Kita nggak perlu bersaing dengan Shopee. Kita tidak perlu bersaing dengan Tokopedia. Justru kita bisa memanfaatkan Shopee, memanfaatkan Tokopedia untuk menampilkan produk kita. Ya, Bukalapak untuk menampilkan produk kita. Caranya, meskipun kita jualan di Google, tapi kita gunakan ini Shopee, Tokopedia, kita cek baju untuk kondangan remaja simpel, kita cek di Shopee. Yang di sini munculnya langsung ke akun atau muncul ke Shopee-nya sendiri. Ya. Ini baru proses, kita lihat. Nah, ini masuk ke akun Shopee-nya. Kemudian dari pencarian di Shopee ya. Pencarian di Shopee ini masih pencarian umumnya. Jadi kita bisa memanfaatkan marketplace tadi, kita posting dengan kata kunci yang ini ke akun kita di Shopee. Tapi kendalanya adalah kalau kita mau main yang kata kunci ini, kemudian masuk ke dalam Shopee, berarti transaksinya akan masuk transaksi di Shopee. Ya. Nah, kita coba cek yang lain lagi. Yang kita bisa menggunakan media Google, kemudian nanti transaksinya itu masuk melalui kontak kita WhatsApp. Kenapa di WhatsApp? Itu banyak keunggulan ya, teman-teman ya. Contohnya gini, kalau kita jualan di Google, kemudian kita memperoleh database mereka, mereka order kita, mereka masuk nih, mereka masuk dan mereka chat kita, mereka pesan melalui WA. Kita punya datanya mereka. Data ini itu akan sangat bermanfaat buat kita ke depannya. Contoh kemarin ketika misal rame TikTok Shop ya. Rame TikTok Shop, banyak orang berjualan di TikTok Shop. Mungkin yang diabaikan atau sama penjual itu karena penjualannya udah di TikTok Shop, mereka lupa untuk menghimpun database customer-nya. Sehingga ketika kemarin terjadi kebijakan ditutup, akhirnya apa? Tidak bisa melakukan follow up kepada mereka yang pernah belanja. Padahal setelah sekian lama itu saya mengolah database, kita lihat bahwa 60% penjualan itu berasal dari orang yang telah mengenal kita. 60% telah mengenal kita. Baik itu pernah belanja, pernah interaksi, pernah bertanya-tanya kepada kita. Yang ini yang kita maintain. Bukan orang yang baru saja kenal kemudian langsung order. Itu hanya sekitar 40%. Jadi ketika kita tidak memiliki data, kita tidak bisa menariknya, itu merupakan apa namanya kelemahan kita ya, kerugian kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk bisa masuk kita manfaatkan tadi Shopee, bisa kita manfaatkan Tokopedia. Manfaatkan ini karena mereka jualannya langsung ke
ke akun mereka. Nah, kita cari lagi produknya. Ternyata untuk baju, kalau kita jualannya di Google, ya, dari sini kita bisa menarik sedikit kesimpulan. Kalau kita mau jualan baju dengan pasar di Google, itu persaingannya luar biasa. Kita butuh tenaga ekstra. Jadi apa solusinya? Kalau buat teman-teman yang jualan baju, itu saran saya memang gunakanlah pertama ini gunakan marketplace, kemudian nanti gunakan sosial media, ya, sosial media. Ini kalau menggunakan ini ada TikTok juga, kemudian sosial media nggak muncul di sini ya, tapi ada. Kalau untuk yang website blog-blog ini dia mereview atau menampilkan beberapa produk sehingga tidak langsung untuk jualan. Itu untuk mengoptimasi SEO. Tapi kita masih kalah dengan persaingannya ini. Nah, kapan kita bisa bermain di Google ketika kita jualan baju? Kita lihat. Baju untuk kondangan remaja simple. Nah, kita tambahin ya. Orang yang jualan ini kita tambahinnya apa? Bisa tambah lokasinya. Kita bisa di baju kondangan untuk kondangan remaja simple di misalnya di sini kan muncul di Pangkal Pinang karena saya tinggal di Pangkal Pinang ya. Nanti kalau suggest-nya teman-teman mungkin lain. Adalah di Semarang. Nah, ini kan sudah muncul, udah mulai berkurang persaingannya. Oh, ini kita bisa mulai mengambil kata kunci sini. Pertanyaannya, apakah dengan kata kunci ini ada yang mencari? Ada, ya. Meskipun tidak muncul di suggest, itu ada yang mencari secara lokasinya, ya. Karena pencariannya lokasi ini akan muncul ke apa namanya masing-masing lokasi. Kalau ini karena saya ada di Pangkal Pinang nih ya, ini ketika muncul di tampilannya tadi adalah di Pangkal Pinang. Nah, ini sekarang karena udah ngetikkan Semarang, maka muncul di Semarang. Nah, ini ada muncul gambar. Gambar ini dari website. Kemudian kita lihat yang samping nih, samping kanan. Ini tampilan dari Uber Suggest. Ada juga, ini ada Lazada, Tokopedia. Nah, ini mulai ada Facebook, ya. Facebooknya sudah mulai muncul di sini. Ini Facebook juga udah mulai muncul, Pinterest, udah mulai muncul YouTube. Jadi udah mulai muncul Instagram. Kita mulai bisa nih jualan di sini, ya. Kalau ini bisa mulai carousel, nah kita mulai bisa jualan di sini. Tapi kalau masih produk yang utama tadi, kata kunci utama, kita terlalu berat main sini. Oke. Nah, kita coba pakai produk yang lain. Yang lebih powerful untuk bisa jualan di Google adalah produk yang unik, bukan produk massal. Ya. Produk yang unik itu yang seperti apa? Produk yang unik itu menemukan produk yang tidak banyak penjualnya. Misalnya tadi jasa pembuatan pintu besi. Nah, ini tidak banyak orang yang eh, memiliki usaha ini. Ini tidak banyak ya. Kita lihat persaingannya aja dari jasa pembuatan pintu besi. Dari kata kunci yang utama itu adalah 1.800.000, ya. Itu postingannya. Nah, jumlah postingan ini bisa berasal dari beberapa atau orang yang aktif saja. Ini muncul Eka Jaya Steel, Bengkel, ini Shopee masih ada persaingannya sini. Nah, kita bisa manfaatkan ini. Ketika ada produk yang unik, mulai muncul adalah map, lokasi. Ya. Kalau produk-produk massal seperti baju tadi, itu nggak muncul lokasinya.
Tapi produk-produk yang unik kayak gini udah mulai muncul lokasi map. Ya. Ini kemudian ada website, masih ada marketplace juga. Kita bisa bersaing di sini. Nah, agar kita persaingannya lebih mudah atau kita tambahkan lokasi seperti tadi ya. Ketika orang mau pesan jasa pembuatan pintu besi, itu orang akan mencari lokasinya. Kemarin saya mengoptimasi salah satu apa namanya posting salah satu klien jasa pembuatan pintu besi ini yang tinggal di Jawa Tengah. Dia mentarget lokasi-lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Ini ada, misalnya ada di Rembang. Ini bisa masih tercover. Nah di sini alhamdulillah langsung mendominasi ya kemarin. Mendominasinya apa? Karena ini mudah. Pertama persaingannya lebih kecil. Kemudian secara lokasi itu langsung menuju kepada lokasi targetnya. Kalau target kita target lokal, tidak perlu mentarget nasional. Kalau kita hanya bisa melayani di daerah sekitar tempat tinggal kita, jangan langsung kita mentarget Indonesia. Kita target aja lokasi yang ada di sekitar kita aja. Ya, contohnya di sini lokasinya adalah Rembang. Ini muncul, kita bisa menggunakan karosel. Nah, ini juga yang media yang nantinya kita gunakan untuk SEO instan. Salah satunya adalah karosel. Ya. Kemudian ada map, Google Map atau Google My Business. Ini juga akan kita gunakan untuk optimasi di SEO instan. Kemudian ada Jualo, ini muncul juga, ya. Ini muncul gampang dan ini cukup powerful dengan Jualo ini karena dia akan nempel lama ya. Kita menggunakan fasilitas Google ini nempelnya lama. Mungkin kita hanya sekali posting tapi bisa bertahan bertahun-tahun. Saya ada yang sudah bertahan sekian 3 tahun tuh masih ada bertahan ada. Ya ini kemudian ada OLX juga. OLX juga ini masuk juga. Kemudian Facebook juga bisa ini jadi masuk. Kemudian di sini yang kita optimasi ada masuk nih gambarnya. Gambar itu juga mempengaruhi. Nanti kan kita pakai kata kuncinya. Ya. Ada tribun jual beli, ini masuk juga kita gunakan. Karena apa? Maksudnya yang bisa kita gunakan untuk posting untuk memaksimalkan periklanan apa iklan kita, promosi kita di Google. Tidak harus menggunakan website sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita punya website sendiri boleh, tapi website sendiri itu untuk naiknya butuh perjuangan ya. Kalau kita menggunakan media yang sudah ada itu akan lebih enak naiknya. Ini isu juga WordPress. Nah, kita masuknya ke sana. Ada juga, nih saya kasih gambaran kemarin ada yang produk unik juga. Ekspedisi, jasa pengiriman, Nah, ini kan kalau pengiriman barang kan banyak. Yang unik ini sepeda motor. Motor, nah, kemarin klien tuh dari Jepara. Dari Jepara, ini kan ada jasa pengiriman motor dari Jepara. Nah, ini Jualo ya. Ini yang saya posting ini kita lihat sudah postingan lama ini. Ini masih banyak mendatangkan lead. Karena apa? Dia muncul di atas. Dan ini kata kuncinya ini spesifik. Kata kunci yang apa namanya unik, kemudian spesifik di kota. Dari Jepara. Ada yang nyari? Ada. Banyak. Ya. Kemudian ini bisa kita lihat lagi. Kemudian kemarin ada juga model yang spesifik ini. Kalau kita punya toko nih, ya, toko baju. Tapi toko bajunya ini kita langsung karena toko itu targetnya kan daerah. Ini
masuk sini kayaknya ikut ya. Ini Pak Kevin ini yang ikut. Nah, kemarin toko ya, toko seragam. Toko seragam sekolah. Nah, seragam sekolah targetnya Kabupaten Lamongan, tapi mentarget kecamatan-kecamatannya. Karena di satu kabupaten kan cukup luas, jadi bisa mentarget kecamatan-kecamatannya. Ini misalnya Babat, Lamongan. Nah, di sini postingannya ada muncul di map. Nah, mapnya ini masih ada. Map yang utama. Nah, ini beliau tokonya, toko Sanli. Map ini unggul ya. Jadi kalau nanti teman-teman bikin apa namanya punya usaha, ini mau masuk ke Google, saran saya gunakan juga Google My Business. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjutnya itu Google My Business, bagaimana cara membuat dan mengoptimasi Google My Business-nya. Kemudian di sini ada nih isu yang kita pakai, isu muncul. Kemudian ada carousel juga muncul ya. Kemudian ada OLX juga. Ini ada gambarnya juga muncul ya, gambar-gambar. Ini ada yang spesifik lagi. Jadi kita bisa melihatnya kita pelajari dari judul ya. Oke, Pak Kevin ya, terima kasih. Ini dari judulnya kita kombinasi. Kombinasinya apa ini? Toko seragam sekolah. Ini kan. Ini panjang judulnya, Toko Seragam Sekolah, Guru, Security, dan PNS. Ini merupakan kombinasi judul. Nah, kita bisa lihat kombinasi judul ini powerful nggak? Kita cek. Ini kan Toko Seragam Sekolah, Babat Lamongan. Kita ganti sekolahnya. Toko Seragam Guru. Guru ya. Masih muncul yang pertama adalah Google My Business-nya. Nah, ini muncul isunya ya. Toko Seragam Guru. Sekolahnya dilangin, masuk seragam guru masih muncul. Ya. Kemudian ada di OLX juga ada, carousel juga ada. Ini gambarnya ada, carouselnya ya. Ini untuk mendominasi. Jadi beberapa istilah mendominasi itu kita tampil di Google lebih dari 2 atau 3 itu kita bisa mendominasi. Nah, caranya, ini caranya, tipsnya itu yang pertama kita gunakan kita gunakan banyak media untuk satu kata kunci. Contoh, kata kunci toko seragam guru Babat Lamongan, kita tidak hanya menggunakan untuk satu media, tapi beberapa media itu juga menggunakan kata kunci yang sama. Kalau yang saya gunakan untuk yang postingan kemarin ada 5 media. Nah, di sini saya ada kelanjutannya, nanti tindak lanjutnya sini dari kelas itu ada 7 media. 7 media apa? 7 media itu adalah Google My Business. Ya, kita bisa masukin ke Google My Business. Kemudian nanti masuk ke isu, kemudian ke OLX, kemudian ke carousel, tribun jual beli, kemudian masuk ke medium. Oke, medium, kemudian ada Jualo ya, kita lihat tadi Jualo. Oke. Oke. Kemudian, nah ini munculnya di sini. Kita gunakan 7 media. 7 media itu bisa menggunakan kata kunci yang sama sehingga kita bisa memunculkan semuanya di sini ya. Kita contoh lagi yang lain. Misalnya kemarin tuh saya bikin nih jasa SEO instan ya. Jakarta. Nih di Jakarta ini saya menggunakan Google My Business ya. Google My Business meskipun tidak ada di Jakarta,
tidak berada di Jakarta, tapi kita bisa bikin Google My Business yang ada di Jakarta. Nanti bahkan tanpa verifikasi pun ada juga caranya, tanpa verifikasi. Tapi banyakkan adalah verifikasi menggunakan nomor HP, ya. Kemudian ini kita bisa menggunakan tambah nih TripAdvisor. Kita bisa menggunakan TripAdvisor untuk media kita promosi, ya. Medium, ini Medium juga akan kuat. TripAdvisor ini kita masuknya ke reviewnya, ya, review. Kemudian ada isu, kita pakai, ya, Medium tadi isunya. Kemudian ada juga carousel, ada Jualo, ada YouTube. Nah, kemarin saya menggunakan paketan apa namanya, termasuk YouTube ini kita bisa memaksimalkannya. Cuma saat ini YouTube tidak begitu powerful yang kemarin karena ada perubahan algoritma sehingga tidak sebegitu cepat dari yang kemarin, ya. Sehingga YouTube ini tidak langsung tampil di Google. Kalau yang dulu-dulu saya 2 tahun yang lalu itu saya gunakan, itu dalam waktu 1 jam itu sudah muncul di Google. Tetapi sekarang sulit untuk muncul di Google, ya. Oke. Nah, ini gambaran untuk yang strategi kita dalam mendominasi. Yang pertama, kita masuk sini, ya. Strategi dalam mendominasi. Strateginya dominasi Google. Yang pertama, satu kata kunci target, ya, kata kunci target tadi diposting ke beberapa media, ya, ke beberapa media yang sudah yang SEO friendly. Friendly itu yang terbukti mudah untuk tampil di Google. Seperti tadi, ya, SEO friendly, ada Google My Business, kemudian ada carousel, ada Jualo, Medium, OLX, ya, itu kan SEO friendly. Nanti teman-teman silahkan bisa mengembangkan dengan konsep yang sama tadi, bisa mengembangkan. Kemudian setelah satu kata kunci target diposting ke beberapa media, kemudian lebarkan atau perluas kata kunci untuk mentarget kota. Kota ini bisa masuk ke kecamatan, kabupaten, ya. Kecamatan dan kabupaten. Ini karena apa? Kita masuk ke sini. Itu untuk mentarget lokal, ya. Kalau teman-teman punya usaha yang pengen kliennya atau pengen customernya di lokal, itu mentargetnya lokal. Meskipun ini, ya, ini ada yang tinggalnya di Semarang, tetapi pengen nih ketika melihat trennya Google Trend itu ternyata target customer itu banyak yang mencari dari Palembang. Nah, kita bisa mentarget kota Palembang. Targeting tadi kota Palembang. Oh, Palembang tuh kecamatannya apa aja? Kita kuasai semua kecamatannya sehingga nanti orang Palembang ketika mencari produk tadi itu akan mudah menemukan kita, ya. Jadi dominasi ini tidak harus dominasi nasional, ya, teman-teman, ya. Dominasi lokal itu pun cukup powerful. Kita bisa konsisten aja. Misalnya bulan ini saya mendominasi di Palembang, ya. Bulan depan saya mendominasi di Surabaya. Bulan depannya lagi saya mendominasi di Jakarta. Bulan depannya lagi saya mendominasi di Banjarmasin. Nah, itu nanti dalam waktu 1 tahun itu udah 12 bulan gitu. 12 bulan itu udah 12
kota kabupaten yang kita dominasi. Konsisten aja di sana, nanti akan merasakannya. Memang kalau kita jualan lewat Google ini bukan jualan instan ya, tapi memang untuk usaha jangka panjang. Sehingga kalau kita mengharapkan posting kemudian langsung laku, jangan terlalu berharap deh. Kalau posting langsung laku itu alhamdulillah ya, langsung ada responnya alhamdulillah. Memang ada beberapa yang kata kunci langsung naik, kemudian langsung ada yang respon. Ya. Ya, kayak kemarin tuh Pak Wito itu memberikan informasi ya Pak Wito ya, ada cetak apa namanya kalender, ternyata ada yang langsung merespon, langsung masuk leadnya. Ya, itu ada yang langsung merespon. Mana yang tinggal ada tingkat kebutuhannya. Ya, ada dua nih ya. Yang pertama satu kata kunci diposting ke beberapa media. Yang kedua perluas kata kunci untuk mentarget kota. Nah, yang ketiga ini apa namanya? Ketika kita satu kata kunci ke beberapa media, perluas kota targetnya. Kemudian yang ketiga itu kembangkan kata kunci apa namanya pendukung. Kembangkan kata kunci pendukung dalam judulnya, ya. Dalam judulnya. Jadi kita mentarget tadi kata kuncinya taruhlah toko seragam sekolah, ya kan. Kemudian kita ada juga toko seragam guru, toko seragam PNS, toko seragam satpam. Nah, kita jadikan satu aja, gabungin. Sehingga kombinasi, nah ini kombinasi kata kunci. Sehingga nanti kita bisa langsung sekaligus mentarget beberapa kata kunci yang kita harapkan. Kemudian ini untuk media yang digunakan, yang pertama adalah Google My Business. Nah, ini kalau bagi untuk bisnis online ini bisa dibilang wajib ya Google My Business itu. Kemudian yang kedua adalah Tribun jual beli. Kenapa langsung Tribun jual beli? Tribun jual beli ini cukup powerful ya teman-teman ya, karena dia cepat sekali tampil di halaman 1. Cuma ada kelemahannya di Tribun jual beli ini eh, tidak bisa postingan ganda. Jadi produk yang sama diposting beberapa kali dalam satu akun itu nggak bisa. Bahkan dengan beda akun pun kalau itu terdeteksi sama postingannya itu akan ditolak. Jadi untuk di Tribun jual beli ini kita butuh strateginya supaya postingan kita diterima meskipun kata kuncinya sama. Ya. Kemudian carousel. Ini juga masuk cepat. Yang keempat ini kita gunakan marketplace ya, marketplace Jualo. Yang tadi Jualo itu cukup powerful juga. OLX. Nah, OLX ini dulu mentarget lokal. OLX itu untuk mentarget lokal tuh sangat apa namanya cepat juga. Cuma memang di OLX ini kita butuh verifikasi. OLX dan Jualo itu butuh verifikasi HP. Kalau di OLX itu satu HP hanya bisa untuk satu akun. Sedangkan di Jualo satu HP bisa beberapa akun. Ya, itu. Jadi ada plus minus tadi masing-masingnya ada plus minus. Dan di Jualo bisa kita menampilkan nomor HP di dalam judul, di dalam deskripsi. Tapi kalau di OLX itu nggak bisa. Itu hanya bisa langsung di platform OLX-nya. Nanti orang mengetahui baru bisa buka nomor HP-nya. Kemudian yang keenam itu adalah medium. Yang ketujuh, isu. Nanti masih ada banyak lagi. Bisa ada tadi TripAdvisor.
Kemudian ada juga kalau kita bikin blog. Blog itu yang terbaru ini ada pakai Wix, ya, wix.com. Ini juga cepat. Kemudian ada lagi apa namanya, Pinterest. Pinterest. Kemudian ada lagi Facebook. Facebook kan bisa juga. Ada langsung lagi YouTube dan lain-lain. Ini ada banyak ya. Jadi kita bisa mendominasi kalau kita menggunakan banyak media. Ini kan lumayan. Memang kerjanya cukup banyak ya. Tetapi kalau kita konsisten, kita bisa meluangkan waktu 2 jam aja sehari. 2 jam sehari kita bisa membuat 20 sampai 25, bisa sampai 50 postingan sebenarnya. Ya paling tidak kalau kita slow atau kita nyantai itu bisa 20 postingan. 20 postingan. Kita contohnya aja, kita satu hari itu satu kata kunci aja. Satu kata kunci diposting ke 7 media. Ya ini udah 7. Atau kita kembangin aja jadi 2 kata kunci. Jadi masing-masing 2 kita ke 7 postingan per hari, rutin aja di sana. Jadi bukan lagi ke sosial media tapi langsung rutin di sini postingan. Nah, kemudian kaidahnya nih, saya kasih kaidahnya dalam postingan. Kaidah dalam postingan. Yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah judul. Judul. Yang kedua, deskripsi. Dan yang ketiga ini link. Ya. 3 ini sama 4 ini gambar atau video. Ini yang kita gunakan. Gunakan 4 ini, masing-masing ini ada kata kuncinya. Cukup. Di judul ada pakai kata kunci, deskripsi pakai kata kunci, linknya pakai kata kunci, dan gambarnya dikasih kata kunci. Nah, tinggal nanti penempatannya kita bisa atur. Nah. Oke, ini dulu gambarannya. Untuk yang apa namanya, kita gambar supaya kita ada interaksinya. Mungkin teman-teman ada yang pengen bertanya dari materi ini, saya persilahkan. Ya, ini teman-teman ada yang sudah lebih hebat ini, memang. Ini saya sharing ini bukan berarti saya yang lebih hebat ya. Teman-teman di sini banyak yang lebih hebat. Mungkin mau mendengarkan sedikit apa namanya, mereview nih dari saya. Silakan. Atau Pak Kevin mau ada menyampaikan ini, Pak Kevin? Boleh tanya. Oh, boleh, boleh. Boleh, Pak. Silakan, Pak, yang mau bertanya. Ini ada Pak Pak, Luk. saya tanya, Ya, Pak. iya, boleh. Silakan, Pak Kevin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak Guru. Saya panggil Pak Ya, Guru. Ya. ya, moga Mas Saya Samyami. Kevin dari Babat Lamongan. Ya, Ya, ini saya tertarik karena pertama juga postingan dari Pak Lereng yang setiap hari ada muncul di timeline saya. Berarti juga mendominasi di timeline saya juga. Alhamdulillah. Jadi harus konsisten ya. Insya Pak, Allah. saya mau tanya untuk tribun jual beli itu apakah memang harus satu nomor itu satu posting ya? Ataukah bisa istilahnya bikin banyak gitu, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Oh, Makasih. oke, terima kasih ya Pak Kevin ya. Untuk tribun jual beli ini, kalau tribun jual beli itu satu nomor itu bisa untuk banyak akun, Mbak ya. Karena apa namanya? Mungkin yang dimaksud
Kalau tribun jual beli nih ya, tribun jual beli itu tidak membutuhkan verifikasi nomor HP. Sehingga nomornya satu nomor itu bisa diposting ke banyak akun. Saya menggunakan kayak kemarin tuh yang Pak Kevin itu tidak diposting di dalam satu akun. Jadi saya menggunakan ada kurang lebih 10 akun untuk memposting apa namanya promosinya. Dan itu nanti tampilan nomor HP-nya kita bisa tampilin nomor HP yang sama di 10 akun tadi. Cuma kalau yang hanya satu nomor, satu akun itu berlaku untuk OLX, Pak. Kalau OLX satu akun hanya satu nomor hanya bisa untuk satu akun. Kemarin saya udah nyoba satu akun kan kita daftarin lagi, ternyata ditolak. Hanya bisa satu aja. Itu mungkin ya Pak Kevin ya? Kalau Atau kalau OLX itu kan mungkin juga saya pernah ini ya posting ya dengan nomor yang tersebut ya. hmm. Atau itu sambungan dari yang toko bagus ya Pak ya. Soalnya Oh, saya juga lupa-lupa ingat untuk yang OLX. Setahu saya itu saya banyak posting dulu di toko bagus yang merger dengan Berniaga akhirnya jadi OLX itu ya. iya betul Itu Pak. termasuk juga ya. Masuk. Karena itu satu masih hanya beda ganti nama aja, tapi kontaknya atau username-nya sama di sana, Pak. Maksudnya Hmm. Tapi di OLX ini kan memang lebih kepada bisnis lokal, Pak ya. Lebih powerfulnya ke bisnis lokal. Hmm. Karena apa namanya dari promosi OLX sendiri bahwa dia mau jualan apa aja di daerahmu pakailah OLX gitu ibaratnya. Hmm. Itu Pak Kevin ya. Apa ada yang belum terjawab atau sudah Pak? sudah. Alhamdulillah. Ini ada Pak Lukito nih, Pak Lukito luar biasa nih Pak Lukito yang udah mungkin sudah berpengalaman di dunia perbengkelan lama. Ini pengen merambah ke digital Pak ya. Semangatnya luar biasa. Ada yang pengen ditanyakan mungkin Pak Lukito? Silakan. Ya nanti apa namanya Insya Allah apa namanya materi ini yang kita sharing ini siapa tahu nanti bisa dilihat apa namanya lihat lagi. Insya Allah rekamannya akan saya share kepada peserta yang sudah hadir di sini ya. Kepada peserta yang hadir di sini nanti Insya Allah saya bagikan. Hmm. Oke, ini ada lagi untuk yang apa namanya buat teman-teman yang tadi kan gambaran awal. Kalau nanti pengen mempelajari lebih lanjut berkaitan bagaimana sih step by stepnya, cara postingnya, kemudian cara optimasinya, kemudian tips-tipsnya untuk bisa tadi pemanfaatan Tribun, pemanfaatan OLX, kemudian buat deskripsinya yang menarik, kemudian bikin kalau saya nggak bisa bikin desainnya, nah kita desain yang sederhana pun jadi ya. Dan itu nanti bisa mengikuti saya ada kelas lanjutannya kalau teman-teman bisa nanti atau teman-teman mau ikut ada kelas di mana kelas ini sebenarnya ada privat ya. Privat kalau privat kemarin cukup mahal mungkin. Tapi kalau untuk yang umum kelas kelas umum materinya hampir sama. Yang perbedaannya kalau privat itu ada tambahannya dominasi Facebook yang tadi sampaikan Pak Kevin ada muncul di dominasi di beranda. Nah ini salah satu kita tipsnya untuk dominasi di Facebook, Pak. Ini ada lain lagi yang bisa kita gunakan untuk dominasi di Facebook itu kita bisa memanfaatkan akun, bisa memanfaatkan fanpage, grup, album, event, nah yang lainnya itu bisa kita manfaatkan untuk dominasi di Facebook. Karena pasarnya Facebook banyak. Nah, kalau untuk yang privat itu ada tambahan dominasi Facebook sama dominasi YouTube. Nah, kalau yang ini yang kita buka nanti
untuk 7 materi tadi ya, 7. Pertama, bagaimana kita bisa mengolah, memaksimalkan Google My Business. Kemudian ada Tribun Jual Beli, Jualo, OLX, ISO, Medium. Nah, Medium ini dengan menggunakan apa namanya artikel. Kita bisa maksimalkan penggunaan artikel di Medium. Kemudian ada Jualo, OLX ya. Nah, itu ada 7 media yang kita maksimalkan. Buat teman-teman yang hadir di sini, kita kasih harga spesial kalau yang pengen bergabung. Nanti harga spesialnya itu cukup dengan 300 saja, 300.000. Normalnya adalah 500 ya. Ini cukup 300.000 saja untuk teman-teman di sini. Nanti kita ada Zoom, Zoom-nya 4 kali. 4 kali Zoom. Kita akan bahas detail untuk masing-masingnya. 4 kali Zoom itu nanti setiap hari Kamis dan hari Selasa. Ya. Jamnya sama jam 8. Nanti insya Allah bisa sampai jam 10 malam. Ya, 8 sampai 10 malam kita. Dan nantinya juga mendapatkan rekaman dari Zoom-nya. Kemudian juga mendapatkan materi sendiri. Jadi di samping rekaman, saya sudah menyiapkan video tutorialnya. Video tutorialnya kalau untuk yang e-booknya belum. Jadi nanti e-booknya kita susun juga. Saat ini video rekaman, video tutorial, step by step-nya untuk bisa posting di sana. Supaya apa? Nanti kita dampingi. Kalau mengikuti kelas itu sampai bisa. Pokoknya teman-teman sampai bisa. Ketika ada kendala, langsung aja konsultasi. Nanti kalau masih belum bisa, kok ini nggak bisa Pak, posting ini nggak bisa muncul di Google My Business-nya, nggak bisa bikin apa namanya akun Jualo, OLX-nya, kok saya iklannya ketolak-tolak terus, bagaimana? Nah itu nanti silakan, pokoknya sampai bisa, Insya Allah eh, kita layani. Dan itu juga gratis, apa namanya konsultasi ya, konsultasi selamanya. Silahkan. Buat teman-teman yang ada diikuti webinar ini nanti cukup dengan 300.000 saja. Dan teman-teman nanti yang mengajak teman lainnya, saya kasih apa namanya fee ya, kasih bonus. Kalau bisa ngajak temannya untuk dapat dapat fee-nya dari saya 100.000 per peserta. Ya. Nanti kelas itu kita akan mulai hari Kamis, insya Allah. Hari Kamis kita akan mulai 4 kali Zoom. Nanti di hari Kamis itu kalau ternyata pesertanya sedikit, nah itu malah nanti jadinya privat, tapi dengan harga kelas. Nah, kan. Jadi mau peserta 1, 2, 3, 10, 20, nah kita batasi. Batasnya maksimal 20 peserta untuk setiap angkatan. Supaya nanti apa namanya interaksinya bisa lebih maksimal lagi. Itu teman-teman semuanya ada yang pengen daftar ya, ini Pak Wito ya sudah insya Allah daftar ya, siap Pak Wito. Kalau ada teman-teman yang lainnya nanti bisa eh, yang mau daftar bisa langsung konfirmasi. Nanti juga ada apa namanya lanjutannya kita berikan bonus ya, nanti kita ada bonus materi. Nanti buat teman-teman yang mendaftar ini, saya kasih bonus tutorial membuat website, landing page. Ya, tutorial membuat landing page, video tutorial landing page. Ya, itu khusus untuk yang daftar, yang ikuti webinar ini. Ya. Nah, ini untuk Pak Ferry Jakarta ya. Untuk yang saat ini daftar affiliate-nya, kebetulan affiliate-nya belum dibuat ya, sistem affiliate-nya belum dibuat. Jadi untuk sementara di handle kontak terlebih dahulu. Kalau ada bisa share apa namanya informasi ini ke teman-temannya. Kalau ada yang berminat nanti bisa di handle terlebih dahulu. Nanti secara manual. Jadi secara manual nanti konfirmasi ke saya, kita daftarin baru nanti komisinya keluar ketika sudah apa namanya pesertanya mendaftar gitu.
Jadi untuk saat ini belum dibikin nih affiliate-nya. Mudah-mudahan nanti ketika kita udah siap, affiliate-nya pun kita buatin segera. Ya. Oke, sambil mungkin yang lainnya masih bertanya, ini kita lanjutin materinya. Saya masuk ke Google lagi. Ya. Nah, di Google ini kita coba masuk ya ke Google Trend. Google Trend ini kita akan mengetahui tren permintaan ya. Google Trend. Google Trends, kita Trends Indonesia itu untuk mengetahui permintaan, tren permintaannya. Misalnya tadi kita lihat tren permintaan dari eh, tadi baju tidur ya, baju tidur. Kita jelajahi. Ini Pak Kevin untuk komunitas sosial, apakah bisa menggunakan 7 platform tersebut? Komunitas sosial itu maksudnya memasarkan komunitas sosial, Pak ya? Atau gimana, Pak? Untuk komunitas sosial ini kegiatan sosial seperti baksos. Oh iya ya, kegiatan sosial. Bisa. Kalau untuk yang apa namanya? Kita coba cek. Kegiatan sosial ini kalau ada pencarinya, selama ada pencarinya di Google, itu kita bisa menggunakan 7 platform. Hanya saja di platform ini ada apa namanya? Produk-produk yang dibatasi. Produk-produk yang tidak bisa tampil. Itu karena berkaitan dengan kategori yang muncul di sana. Seperti misalnya kayak jasa aja. Kalau kita posting jasa, ya, posting jasa di OLX itu hanya bisa satu dalam waktu 90 hari. Itu hanya bisa satu jasa. Jadi kalau kita posting jasa di OLX itu kita biasanya tidak menggunakan kata jasa lagi, tapi menggunakan produknya dan kategori yang lainnya. Nah, ini kalau kegiatan sosial kita coba cek. Kegiatan sosial ini misalnya donatur ya, apa program wakaf ya, misalnya program wakaf. Nah, ini bisa program wakaf Al-Qur'an, program wakaf masjid. Nah, ini kita masuk misalnya program wakaf masjid, program wakaf tanah masjid ya. Program wakaf masjid. Kita lihat penggunanya di Google ini cukup banyak ya, udah 3 jutaan. Ini ada mulai dari ini program wakaf Al-Quran ya kayak program wakaf Al-Quran. Nih, program wakaf Al-Quran. Nah, ini banyak ya. Banyak, kemudian ada wakaf langsung pakai websitenya. Kemudian ini ada masuk program website DT Peduli, wakaf Al-Quran. Nah, kita bisa nggak menggunakan 7 platform tadi. Kita kalau 7 platform tidak bisa semuanya. Yang bisa kita gunakan pertama di sini kita bisa menggunakan Google My Business juga. Karena kalau kita mengacu pada lokal ya. Kalau pada nasional itu lebih banyak memang ke website. Website ini yang bisa kita maksimalkan dari 7 platform tadi adalah Medium. Karena Medium itu berbasis artikel. Kita bisa posting banyak artikel di sana dengan mentarget program wakaf ini bisa pakai Medium. Ya. Yang bisa memberikan penjelasan lebih rinci detail. Karena apa? Kalau platform misalnya kayak OLX, kemudian kayak Jualo,
itu tribun jual beli itu membutuhkan informasi mengenai harga, ya harga. Nah ini kalau untuk program wakaf kan harga ini kan apa namanya mungkin kurang kalau ditampilkan di awal ya, sehingga kita bisa menggunakan optimasinya menggunakan media medium, kemudian Google My Business, kemudian Wix ya, program Wix tadi, tapi tidak masuk ke dalam 7 platform tadi ya. Wix, kemudian ada masuk ke YouTube. YouTube tuh sebenarnya bisa juga, bisa masuk juga ke medium tadi udah, ke isu ya. Nah, ada satu kelemahan dari isu. Isu ini saat ini hanya mengizinkan 5 postingan. Ya, isu itu hanya mengizinkan 5 postingan kalau untuk isu yang gratis. Kalau kita mau membuat postingan yang banyak, kita berlangganan, ya, berlangganan 1 bulan, bisa 1 bulan, 3 bulan, boleh silahkan. Itu nanti banyaknya bisa lebih banyak, bisa sampai 200, bisa sampai 1000, ada paketannya. Dan ini tadi kan platform untuk komunikasi, apa untuk komunitas ini ada video wakaf, Al-Quran video, website, ya lebih kepada website, donasi. Kalau menggunakan marketplace kurang bisa, Pak. Ya. Nah, oke. Nah, ini kita lanjut. Ini ada tren baju tidur. Trennya bagaimana? Nah, ini. Tren di sini di Indonesia ini karena sehari kita ganti nih. Ganti yang 12 bulan terakhir. Ya, 12 bulan terakhir kita lihat trennya menurun ya. Ada tren menurun. Nah, ini tren menurun ini karena apa? Bisa jadi ini kan mulai bulan Juli 2023 nih. Nah, 2023 mungkin melihat kebutuhan apa namanya yang spesifik untuk tidur itu berkurang. Nah, kita bandingkan kalau kita mau eh, baju tidur dengan baju pesta. Bagaimana trennya? Nih, ternyata ada tren penurunan juga baju pesta. Meskipun ini lebih tinggi daripada baju tidur ya, tapi ada tren penurunan. Ini bisa disebabkan oleh kondisi memang kondisi ekonomi yang kondisi ekonomi global sehingga permintaan itu menurun untuk baju-baju ini. Kita bisa juga kasih selain baju tidur, baju pesta, baju misalnya baju pesta, baju muslim. Nah, ini baju muslim juga ada rata-rata trennya ini ada tren penurunan ya. Memang kalau baju muslim ada tren paling utama ini saat Lebaran, Ramadan. Baju muslim di sini Ramadan. Nah, ini kita melihat tren permintaan. Tadi kita melihat ada produk lain. Coba kita produk lain. Produk lainnya apa? Misalnya produk kecantikan. Ya, produk kecantikan ini taruhlah pemutih pemutih wajah. Nah, ini ada mengalami penurunan juga pemutih wajah, ya. Pemutih wajah. Kita coba di samping pemutih wajah ada program pemutih wajah, kemudian pemutih tubuh atau pemutih kulit. Ini masih tinggi pemutih wajah, ya. Ini ada trennya, ada menurun juga ya.
Jadi tahun-tahun penurunan ini memang dari ada kemudian ada eh, pemutih kalau pemutih misalnya pemutih gigi ini lebih kecil juga ini dan ini rata-rata ada tren penurunan meskipun hampir sama ya. Mau penurunannya nggak begitu signifikan tapi ada tren penurunan ini paling rata-rata ini sini ada 71 sini terakhir adalah 69 ya. Jadi kita mengetahui tren di Google Trends ini, kemudian kita mengetahui ini kota targetnya utamanya ya, teman-teman. Kita kota targetnya nanti biar nggak salah produk kita mau dijual kemana, siapa sih yang butuh produk kita, ini kota targetnya. Ya. Kemudian ada ini kata kunci yang berkaitan. Ini kata kunci terkaitnya, masih ada kata kunci terkaitnya. Nah, ada banyak di Google Trend. Oke, itu nanti kalau Google Trend kita akan bahas lebih detail untuk masing-masing produk dari kawan-kawan yang nantinya ikut dalam kelas. Insya Allah kita kupas tuntas, apa namanya, kupas lebih detail mengenai produknya masing-masing. Atau kalau memang belum punya produk, kita cari produknya. Ya, nanti melalui Google ini kita bisa riset bagaimana mencari produknya. Jadi salah satu materinya kita akan materi kalau nanti teman-teman yang ikut itu sudah punya produk, kita mencari kata kunci yang tepat untuk produknya masing-masing. Ya. Kemudian kombinasi kata kuncinya, kemudian nanti membuat deskripsinya bagaimana supaya bisa lebih cepat unggul di Google. Ya. Kalau yang belum punya usaha, nah ini kita kasih reviewnya, kasih gambarannya bagaimana cari produk di Google. Nanti cari produknya bukan hanya di Google. Kita misalnya udah menemukan nih, tadi misalnya menemukan baju tidur. Baju tidur itu kita bagaimana nyari produsen baju tidur atau nyari tempat kulakan baju tidurnya di mana. Nah, itu juga nanti ada kita bahas. Kalau yang belum memiliki produk. Tapi kalau yang sudah memiliki produk ya kita tinggal detailin aja produknya sehingga kita bisa fokus memaksimalkan produk tadi untuk pasar Google. Ya. Oke, saya rasa udah hampir setengah 10 nih ya. Saya setengah 10 ini kita kasih kesempatan lagi hampir setengah 10. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya sebelum kita akhiri sesi sharing ini, sesi webinar ini. Dipersilahkan yang mau bertanya. Nanti untuk yang mau apa namanya lanjut daftar ke kelas bisa inbox di sini bisa atau bisa nanti lanjut ke WA ke saya. Nomor saya di ini ya 082134809965 ya. Itu nomor saya. Kalau yang belum punya nomor saya, kalau yang sudah punya, nanti juga insya Allah materi ini akan kita sharekan karena ini materinya materi umum ya, materi reviewnya juga, materi review kita akan bagikan kepada teman-teman yang mungkin nantinya saat ini belum bisa hadir untuk bisa siapa tahu bisa mengikuti kelasnya. Dan buat teman-teman nanti kalau ada referensi cukup dengan memberikan referensi nanti bisa langsung konekin ke saya juga bisa. Pak, ini saya ada referensi yang mau daftar atas nama ini. Udah saya kasih kontaknya Bapak. Nah, ini bisa. Itu sistem affiliate-nya. Insya Allah nanti kalau ada referensi seperti itu kan kita tahu. Oh, ini dari misalnya dari Mas Ferry atau dari Mas Sigot. Nanti kan ketahuan dari siapa sehingga kita bisa memberikan komisinya. Oke, silakan. Kalau masih ada yang pengen ditanya ya kan, masih ada waktu 5 menit untuk bisa bertanya. Ya.
Ya, ini terima kasih banyak nih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk bisa bergabung ke webinar ini. Mudah-mudahan yang sesi sharing ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Ini boleh diinfo nanti ya suhu copywriting atau apa namanya postingnya ya. Boleh, boleh. Mas Ferry nanti udah WA-nya yang mana ya Mas Ferry ya? Nanti bisa kontak ke WA ya. Hmm. Nanti insya Allah kalau saya siapin materi apa postingannya. Oke. Ya, jadi kita apa namanya? Mudah-mudahan nantinya ini berguna buat usaha teman-teman semuanya atau buat komunitas teman-teman semuanya sehingga kalau ini diaplikasikan dan bisa memberikan manfaat itu saya cukup senang dan nanti jika ada misalnya ada respon positif dari setelah menerapkan bisa nanti kirim penyemangat buat kita semuanya ya. Insya Allah nanti juga ada kita buat grup ya, grup khusus untuk peserta kelas. Nah, ini sana untuk sesi sharing. Kalau untuk teman-teman di sini untuk sementara tidak masuk grup tapi akan kita kirimi updatean berkaitan dengan program kelas kita. Oke, mungkin itu kalau nggak ada yang bertanya karena sudah jam 9:30. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini semuanya diberikan kelancaran, kelapangan rezeki, dan bisnisnya semakin meningkat. Oke, terima kasih. Ini berguna banget suhu dengan ilmu ini. Saya sering dapat orderan, alhamdulillah ya, Mas Ferry ya. Dari jualan madu, sari buah, wastafel sampai rumah seharga 1 miliar. Oh, Masya Allah, mantap ini. Nah, ini udah banyak orderannya dari Google ya. Nah, ini luar biasa, bisa kita ikuti jejaknya. Ya, buat teman-teman yang masih baru, kita belajar dari Mas Ferry juga untuk bisa memaksimalkan. Nggak punya produknya, bisa pakai produk temannya. Ya, bisa pakai produk tetangganya, bisa pakai produk orang lain. Jadi kita tetap berusaha karena meskipun kondisi ekonomi nasionalnya baru mulai kurang bersemangat, tapi kita yang harus tetap bersemangat supaya nanti ketika kondisi ekonominya bangkit, kita sudah bisa merasakannya. Oke, oke, terima kasih sekali. Kita akhiri malam hari ini sesi ini dengan baca alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima